Bussah, butiran Sabda Allah Harian. Minggu 3 November 2024, hari Minggu biasa ke-31. Bacaan Kitab Suci. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan bab 6 ayat 2-6. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 23-28. Dan bacaan Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Cinta, satu kata untuk semua. Cinta adalah satu kata untuk kita semua tanpa kecuali. Kita semua berasal dari cinta. Kita hidup karena cinta. Dan seterusnya kita semua membutuhkan cinta. Jika ada yang merasa hidupnya bukan karena cinta dan tidak membutuhkan cinta lagi, itu berarti robot. Sebagai manusia kita lahir dari cinta, hidup untuk cinta, dan terus membutuhkan cinta sampai mati. Maka jangan pernah main-main dengan cinta. Itulah yang menjadi dasar dari pertanyaan seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Perintah manakah yang paling utama? Jawaban dialogis Yesus rangkumkan dengan mengatakan, tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama seperti diri sendiri. Cinta kepada Allah sebenarnya sudah terdeskripsi jelas dalam Kitab Ulangan. Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Tindakan takut akan Tuhan Allah dan mentaati perintah-perintahnya menjadi bukti cinta paling ikhlas kepada Tuhan. Jika kita benar-benar hidup dalam cinta yang mendalam kepada Allah, maka terpancarlah rasa takut yang penuh hormat, serta ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti rasa takut yang mengintimidasi atau memenjarakan kita, melainkan rasa hormat yang mengakui kebesaran, kekudusan, dan kasih Allah dalam hidup kita. Takut akan Tuhan adalah kesadaran bahwa kita hidup hanya karena karya Sang Pencipta yang Maha Adil dan Maha Kasih. Semua karena cinta yang diberikannya. Karena itu, kita sepantasnya menghormati Allah dengan sepenuh hati dan penuh rasa syukur atas segala anugerah yang diberikannya. Takut akan Tuhan berarti pula menyadari kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita dengan menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya dari diri kita. Hal ini merupakan komitmen dan ketaatan kita pada perintah dan ajarannya. Dengan mentaati perintahnya, kita menunjukkan bahwa cinta kita kepada Tuhan melampaui kepentingan dan keinginan-keinginan pribadi, serta berlangsung turun-temurun sampai kepada anak cucu kita. Dengan demikian, rasa takut akan Tuhan yang kita miliki menjadi warisan berharga yang tidak hanya menyelamatkan hidup kita sendiri, tetapi juga membimbing generasi selanjutnya untuk hidup dalam kasih dan takut akan Tuhan. Bagaimana generasi sekarang menunjukkan sikap takut akan Tuhan? Masih adakah yang takut akan Tuhan? Atau sudah tidak mau tahu lagi dengan Tuhan karena superioritas yang penuh angku dan masa bodoh yang benar-benar cuek? Ingat, takut akan Tuhan bukan berarti rasa takut yang menakut-nakuti,
atau memenjarakan kita, melainkan rasa hormat yang mengakui kebesaran, kekudusan, dan kasih Allah dalam hidup kita. Orang yang super angku dan cuek biasanya menganggap hidupnya dia sendiri yang atur, dia sendiri yang setel, tidak tahu bersyukur dan rela berbagi. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan, sikapnya akan lebih murah hati, tulus berbela rasa, dan sudi untuk berbagi. Disinilah akan muncul cinta kepada sesama seperti diri sendiri. Karena itu, penulis surat kepada orang Ibrani menunjukkan cinta yang benar-benar cinta hanya ada pada Imam Agung, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, taat kepada kehendak Allah, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk manusia. Kriteria ini tidak sukar juga untuk kita, karena sebagai orang-orang yang telah dibaptis dan menjadi orang Kristen, kita mendapat peran sebagai imam, selain sebagai raja dan nabi. Namun sering kita tidak sanggup karena cinta tidak benar-benar membara dalam hati kita. Cinta masih suam-suam kuku, cinta masih egosentris. Maka pertanyaan yang harus terus-menerus adalah, sebagai orang Kristen, cinta macam apakah yang harus kita miliki dan hayati dalam kehidupan kita? Apakah cukup dengan cerita dan pengetahuan cinta yang kita miliki? Cukup dengan syair dan nyanyian cinta yang kita lantunkan? Atau kita benar-benar memang harus menghayati seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, mencintai sampai habis dan sehabis-habisnya. Cinta yang beri habis melayakkan kita untuk menerima janji Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Semoga dalam kehidupan sehari-hari di tengah kesibukan oleh berbagai kegiatan, tanggung jawab, dan tuntutan, tidak membuat kita kehilangan fokus pada hal yang paling mendasar, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, agar kita semakin dekat dengan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita.